Saya sudah teliti semua kitab akidah Ahlussunnah. Pembahasannya itu ada loncat dari bab al-imanu billah, bab malaikatnya nggak ada, bab jinnya nggak ada, bab alkitabnya nggak ada, bab rasulnya nanti dikit doang ya, langsung loncat ke al-qadar. Kenapa? Oh ternyata ada rahasia. Di hadis Imam Muslim itu kalimat antu'mina billah itu cuma pakai waw dan wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, cuma pakai dan wa yaumil akhir. Tapi giliran takdir diulang lagi, wa antu'mina bil qadari. Di riwayat Ibnu Umar khairihi wa syarrihi, di riwayat Abu Hurairah kullihi. Kenapa kok diulang? Engkau mengimani takdir. Kok giliran Rasul nggak perlu diulang kalimat engkau mengimani, cukup disebut di awal. Ternyata banyak orang hari ini menyimpang dalam bab takdir. Imam Ahmad tidak menjawab salam seseorang karena orang itu menolak takdir, bukan karena celananya jingkrang nggak jingkrang. Nah ini pentingnya. Bukan karena dia yasinan nggak yasinan, bukan karena sayyidina nggak sayyidina. Hari ini cuma karena sono ikut yasinan, sini tidak, nggak nyapa lagi. Apa alasannya? Imam Ahmad melarang menyapa orang yang beda manhaj. Ahli bid'ah nggak boleh disapa. Kan begitu. Tertulis dalam buku dia, ya, disebut namanya. Ya. Karena murid-muridnya bilang, saya udah sekian tahun ngaji sama ustaz itu, nggak ada tuh ente bohong Razi. Kita sebut aja ya, Abdul Qadir Jawas. Dia punya syarah akidah Ahlus Sunnah, itu di footnote ditulisnya, makanya dia nggak ketemu. Apalagi kalau minat baca Quran, cuma dengerin YouTube, nggak ketemu. Apa kata dia? Wajib hijr. Hijr itu isolasi atau tidak menyapa, tidak bergaul, tidak duduk bersama ahli bid'ah. Siapa ahli bid'ah menurut dia? Ahli bid'ah menurut dia siapa? Orang yasinan, orang kunut, orang sayyidinaan, orang tarekat sufi, orang manhaj, orang mazhab. Ya, kita jadi ahli bid'ah semua. Guru dia juga jadi ahli bid'ah. Nah, inilah problemnya. Maka kemudian Allah sudah lihat, ya, Allah sudah tahu mana yang diridhoinya, mana yang tidak. Nah, di situ kenanya. Masih bisa maju nggak? Maju dikit lagi deh. Ya. Jadi yang tidak disapa oleh Imam Ahmad itu siapa? Orang yang beda akidah, bukan beda fikih. Kalau beda takwil boleh, nggak apa-apa. Imam Ahmad mentakwil ayat wajaa amru rabbika. Amru wajaa rabbuka itu wajaa amru rabbika. Jadi ketika ada wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dia katakan ini jaa amru rabbika. Takwil loh. Datang Rabbmu, Tuhanmu, penciptamu. Gimana? Datang itu artinya apa? Kata Ibnu Taimiyah, al-maji, datang itu intiqal, berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Itu Ibnu Taimiyah itu. Maka Ibnu Taimiyah mengisbat, menetapkan bahwa Allah itu benar-benar berpindah, ada harakah. Kalau Allah itu bergerak, move, berarti Allah itu gak stabil, gak konstan. Nah ini jadi problem, ya. Nah, kita dalam bab akidah kita banyak bedanya dengan Ibnu, tapi usulnya sama. Asyhadu an la ilaha illallah, Rasulullah. Itu usul dari usul. Jadi akidah itu usulnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nanti di bawahnya ada cabang-cabang. Takwil, tidak takwil, sifat. Nah, kalau takdir usul, ya. Jadi pokok. Jadi kalau orang percaya takdir, emang nggak percaya takdir, itu sudah beda akidah. Tapi kalau beda takwil, nggak beda akidah. Beda takwil nggak apa-apa. Apalagi satu isbat, satu taslim, udah serahkan maknanya kepada Allah, satu memaknainya. Itu nggak ada masalah sebenarnya. Kita aja yang repot, ya. Nah, berdasarkan ini, persoalan takdir bukan persoalan fikih. Al-Haris Al-Muhasibi tidak menyapa ayahnya dan tidak nyolatin ayahnya dan tidak mau terima waris ayahnya karena ayahnya menolak takdir. Bagi dia
Man ankaral qadar kafar. Yang mengingkari takdir kafir. Nah, jadi tolong dipahami di situ bahwa ahli bid'ah yang dimaksud dalam tradisi ulama salaf orang yang beda akidah, bukan yang beda fikih. Ya. Baik. Wa aslul qadari, asal takdir itu adalah rahasia Allah, sirrullah fi khalqihi, rahasia Allah pada makhluknya. Lam yattali' ala dzalika malakun muqarrabun, tidaklah yattali', tidaklah mengetahui malaikat bahkan yang terdekat dengannya, apalagi kita. Jadi jangan nanya-nanya tentang takdir. Gimana dengan ilmu nujum, ilmu falak? Ada mujarrabat, ada, kalau ini zodiak, kalau orang Jawa bilangnya apa? Primbon. Primbon itu dulu fungsinya sama dengan BMKG. Paham nggak BMKG? Ramal cuaca, persis sama. Maka dulu ahli falak itu ngerti arah angin, ngerti ini rasi apa, Sagittarius, Taurus atau Kurus, ya. Yang berisi badannya jangan tersinggung, ya. Itu rasi bintang apa mereka tahu, karena kalau rasi bintang ini berarti ini bulannya ini bagus untuk bertani karena cuacanya begini, gitu. Salah nggak begitu? Enggak. Kenapa Feng Shui bisa terkenal, primbon enggak? Karena kita nggak ngerti langsung mengkafirkan, nggak ngerti langsung bilang syirik. Giliran zodiak dibaca mulu. Ya, lebih kacau zodiak daripada, karena zodiak itu ada keuanganmu, asmaramu. Itu lebih kacau lagi, ya. Nah, itu disebut ilmu al-adah, ilmu mengenai ilmu hukum adi. Hukum adi itu yang dia berputar terus. Biasanya kalau di tahun A, di bulan A akan terjadi begini. Orang yang lahir di bulan Juni akan begini. Itu sudah ada rumusnya. Namun bukan berarti orangnya pasti begitu. Kalimatnya cuma biasanya begini. Kalau orang Jawa itu bilang apa? Saya nggak hafal tahun Jawa, ya. Misalnya lahir Selasa Pon, nah biasanya ada karakternya apa? Jumat Kliwon. Nanti karakternya apa? Itu emang sudah ada, karena tubuh itu dia terpengaruh oleh kondisi kiri kanan. Sebagaimana seseorang terpengaruh oleh suasana kiri kanannya. Begitu tubuh. Jadi perlu kita luruskan bahwa primbon selama isinya cuma ramalan yang menerka, bukan memastikan kejadian berdasarkan hukumul ada, hukumul adi, maka itu boleh. Dan itu ada hukumnya, ada rumusnya, ada kaidahnya. Sama kayak Feng Shui, mirip juga dengan BMKG. Bedanya BMKG itu langsung pakai, saran saya gak usah lah, ya. Jadi kalau mau tahu hari ini hujan, gak usah pakai primbon. Tapi kalau mau tahu ilmunya boleh, silakan, ya. Ahli silakan dikembangkan ilmunya. Nanti buang mana yang khurafat-khurafatnya, yang syirik-syiriknya dibuang. Kalau ada, tapi setahu saya nggak ada, ya. Baik. Nah, jadi mempelajari ilmu kayak yang tadi, ramalan cuaca, ramalan alam, itu tidak termasuk mutola'ah atau ittila' ala sirrillah, mencari tahu takdir rahasia Allah, nggak masuk, ya. Jangankan kita malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal, ataupun nabi yang diutus itu tidak tahu. Maka dikatakan wa ta'ammuq wan nazaru fi dzalika zari'atul khazlah. Maka mendalami tentang ilmu takdir itu bid'ah, ya. Maka dikatakan di situ zari'atul khazlan, dia akan membuat orang terjebak pada kehinaan. Saya sudah lihat banyak orang yang main-main dalam bab ini, suka ramalan-ramalan dukun, rata-rata hidupnya kemudian jadi sial. Jadi disebut khazlan. Jadi ini sudah ditulis dalam akidah Ahlussunnah. Rata-rata orang-orang yang rugi usaha, orang-orang yang gagal masalah perjodohan itu karena masalah terjebak dalam masalah ramalan-ramalan itu, ya. Misalnya ada orang nikah nih, pas namanya depan T sama Z, oh ini gak cocok nih, gitu, ya. Itu bisa diakali. Ada nama, ada ilmunya. Ilmu itu kan manusia yang buat, toh.
tinggal kasih aja depannya Muhammad, Muhammad apa? Kalau S tadi apa? Muhammad Saudi gitu ya. Kalau Z apa tadi? Zo, Muhammad Zo, ya, atau Zuriati, udah nyambung itu nanti. Itu ilmu bisa dibuat-buat kok. Dan ilmu itu sama dengan takbir mimpi. Kalau ditakbir, diteramal, biasanya deket-deket jadi. Nah, maka jangan suka ngeramal-ngeramal nasib ya. Karena ana inda zanni abdi, aku berdasarkan persangkaan hambaku. Orang itu ngomong begitu pasti Allah yang gerakin. Enggak lama lagi kejadian begitu. Juga ada hadis bahwasanya takdir itu muwakkalun bil kalam. Takdir itu terjadi biasanya dikabari dulu lewat ngomong. Lewat ngomong. Jadi teman saya yang sekarang sudah stroke ya, ternyata dia dulu pernah ngomong sama bininya, sama istrinya, kamu kalau begini terus saya stroke, benar stroke. Ada lagi, kamu kalau begini saya rugi benar. Ya. Jadi dia sudah ngomong duluan. Jadi teman-teman semua, kul khairan aw liyasmut, itu maknanya. Ya, katakan yang baik atau diam. Ya. Wasulamul jurman wa darajatut tughyan, maknanya sama. Fal hadaru kullal hadar min dzalika nazaran wa fikran wa waswasatan. Maka jauh-jauhlah dari nazar, meneliti ilmu takdir, atau fikr, memikirkan takdir, atau waswasah, atau waswas. Nah, diwaswas oleh takdir. Contoh, yang mau tamat S1, S2, bingung masalah nanti kerja apa, nikah sama siapa, nafkahnya gimana, tinggal di mana, nah, itu was-was, itu semua was-was. Udah selesai dulu deh ya, selesai dulu nanti ketemu jalannya. Ini nggak usah galau ya, was-was tuh boleh disebut al-galau. Ya, fa inna Allah Ta'ala tawa ilmal qadari an anamih. Allah Ta'ala telah sembunyikan ilmu takdir dari makhluknya. Anam boleh diartikan manusia, boleh diartikan makhluk. Wanahu man marami. Mohon maaf, ini saya terjemahkan ulang versi saya. Itu versi dulu waktu menerjemah. Yang tertulis itu waktu ya sebelum kita buat daurah itu. Kama qala ta'ala fi kitabihi, lalu ada ayat la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Tidaklah dia, Allah Ta'ala, ditanya, berhak ditanya, pantas ditanya, didebat mengenai apa yang dia lakukan. Wahum yus'alun, mereka lah yang pantas ditanya. Maka teman-teman semua, apapun yang Allah takdirkan hari ini, detik ini kepada kita, itu yang terbaik. Bagi kita, sakit itu buruk. Masih ingat pembahasan sebelumnya? Tapi bagi Pak Dokter, kalau nggak ada orang sakit, nggak ada proyek beliau, nggak ada rumah sakit Pak ya, nggak jadi Pak Direktur. Kalau nggak ada orang sakit, nggak hidup apoteker, nggak hidup satpamnya, nggak hidup nurse-nya itu, perawatnya, nggak hidup semua. Gojek yang nganterin surat, nganterin orang yang sakit juga nggak hidup tuh. Jadi ternyata sakit itu sendiri khairun indallah. Mungkin bagi kita enggak, ya. Maka khairihi wa syarrihi yang disebutkan dalam hadis itu khair, baik, buruk menurut kita, tapi menurut dia semuanya baik, ya. Apapun yang terjadi pada teman-teman sekarang dengan kondisi badannya, sakit-sakitan, sehat, itu semua yang terbaik dari Allah. Ini teman kita yang tadi baca Quran, Allah lebihkan di Quran. Yang bisa baca Quran, hafiz Qurannya. Ini hafiz Quran beliau. Mata batinnya lebih tajam. Nah, cuma beberapa yang hafiz itu, ada 1-2 saya lihat ya, yang hafiz. Kenapa? Orang yang Allah tutup satu nikmatnya, tapi Allah beri nikmat yang lain, supaya dia tahu bahwa itu terbaik bagi dia. Coba kalau Allah kemudian kasih penglihatan, belum tentu beliau ini hafiz Quran sekarang. Sekali sibuk hafiz YouTube. Baik. Faman sa'al lima fa'al, maka orang yang nentang takdir, lima fa'al, kok Allah begini sih? Kenapa saya begini sih? Gitu ya. Faqad radda hukmal kitab, dia telah menolak hukum dari ketentuan Allah, kitab Allah.
Wa man radda hukmal kitab kana minal kafirin. Nah, itulah yang terjadi pada iblis. Apa kata iblis? A'asjud liman khalaqta tin. Dia nggak terima. Kenapa takdir saya yang sudah ribuan tahun bertapa di surga mirip dengan Sun Gokong? Kayaknya Sun Gokong itu dia ya. Terus disuruh sujud ke Nabi Adam. Kita nggak tahu itu ya. Oh, ternyata dia menjadi kufur bukan karena dia api, bukan, dia menjadi kufur karena dia mempertanyakan itu. Asjudu itu sama dengan lima fa'al. Kok saya perlu sujud gitu ya. Baik. Karena minal kafirin, maka orang itu kafir. Jadi wajar kalau Imam Ahmad tidak jawab salam orang yang tolak takdir. Wajar Imam Sufyan bin Uyainah nggak mau duduk bareng sama yang penolak takdir, yang sekarang disebut Qadariyah ya, Qadariyah. Oh, sekarang udah mulai muncul lagi nih gerakan-gerakan itu, diskusi-diskusi itu di kampus dan di beberapa tempat. Nah, kita harus coba menjelaskannya dengan ilmiah ya. Oke, contoh terakhir biar paham takdir. Saya laki-laki, terlahir sebagai laki-laki, milih nggak? Antum laki-laki, ini perempuan, milih nggak dulu? Nggak milih, serius? Serius? Bisa request nggak? Nah, yang begini itu takdir yang kita sebut takdir mubram. Nah, ini gampang ceritanya. Kan dulu pernah belajar mubram, mu'allaf, apa ini ya? Makhluk apa lagi nih? Takdir mubram, takdir yang nggak bisa dirubah. 1 detik yang saya lalui nggak bisa dirubah. Apalagi 9 bulan di perut ibu. Dulu roh kita bertemu Allah, itu roh laki perempuan nggak? Enggak. Roh kita sama, roh itu dari nur. Dan dia bertemu Allah Ta'ala, dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Itulah jenis malaikat. Terus lahir jadi orang Indonesia, hidungnya agak pesek dikit. Tuh, lihat hidung sendiri, nggak bisa kan? Kenapa nggak lahir di Prancis, biar hidungnya agak songong dikit gitu ya? Kenapa? Lima yang menolak itu, kalau bertanya doang dengan pertanyaan filosofis itu boleh. Tapi kalau pertanyaannya pertanyaan mengingkari, maka ini yang disebutkan minal kafirin. Jadi ketika ada dulu puisi siapa yang Khairul Anwar ya, tentang aku itu, dia nyesel jadi orang Indonesia. Saya khawatir dia jangan kena qadariyah itu ya. Fahadha jumlatun ma yahtaju ilaihi man huwa munawwarun qalbuhu min awliya'illahi tabaraka ta'ala. Jadi teman-teman semua, wali Allah itu bukan yang berserban, berkopiah hitam atau pakai jubah-jubahan kayak saya ini, atau yang pintar baca kitab, enggak. Awliya Allah itu ciri-ciri salah satunya munawwarun qalbuhu min awliya'illah. Dengan apa? Dengan percaya mulai dari laisa kamitsli syai' sampai ke bab takdir. Dia percaya itu, dia disebut wali Allah. Maka wali terbagi dua secara umum. Waliullah al-am, wali Allah yang umum. Man hum kullu mu'min awliyaulillah. Kullu mu'min waliullah. Setiap mukmin wali Allah. Tapi ada yang khas. Ini yang dikatakan di Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun. Kalau masih galau nggak masuk. Ya, laisa minhum. La khaufun, ketahuilah, ala dalam bahasa Arab faedahnya litanbih. Hoi, hei sadarlah. Inna awliya Allah, pakai taukid, sesungguhnya yang benar-benar kekasih Allah itu yang la khauf, la yahzanun, wala yahzanun. Khauf itu psikis, belum terjadi udah takut. Yahzanun yang sedang dialami, bahkan yang telah dialami, itu yahzanun. Bukan berarti orangnya nggak pernah takut, bukan. Ya, khauf di situ yang takut psikis. Kamu takut psikis, belum menikah udah mikirin nanti nafkahnya apa. Nikah aja dulu. Atau cari kerjaan dulu. Modal nikah kan 2 aja. Kalau nggak yakin, kalau nggak kerja, itu modal nikah. Kalau nggak usah nikah ya. Yang punya modal dua-duanya bagus. Udah kerja, terus kerja itu kan nggak mesti ngantor kan? Ya, ada kerja yang nggak ngantor,
kolong langit Allah ini kantornya Allah ya. Beberapa teman saya bilang saya mau yang gajinya tunai. Wah itu gaji di atas mimbar itu. Itu tunai terus tuh. Lebih enak ya. Kalau ngantor pagi keluar sore dapatnya tanggal 25, atau kalau ASN awal bulan. Namun kalau orang yang begitu memilih hidup begitu, siap-siap khaufnya banyak. Makanya ustadz-ustadz itu beberapa daerah itu punya sakit mah akut, mah kronis, karena angan-angannya banyak. Gaji kontannya, gaji tunainya nggak datang-datang. Ya, jadi tinggal dipilih. Mau yang nggak jelas itu, mau yang nggak jelas. Ya, oke teman-teman semua. Man huwa munawwarun qalbuhu min awliyaillah. Jadi orang yang beriman dengan Allah, rukun iman itu hatinya sudah bercahaya. Kalau kita masuk ruangan tidak ada cahaya, kayak kemarin direktur PLN ini kan kasihan ya, baru 2 hari udah mati PLN-nya ya. Kok mana-mana sejauh ini mati. Kan stres juga dia ya. Stres juga dia itu. Baru 2 hari. Nah, biasanya anak-anak tuh paling takut, atau ibu-ibu takut kalau gelap. Kalau bapak seneng ya. Gelap itu nggak bisa ngapa-ngapain. Sama, orang yang kalbunya tidak bercahaya, maka dia akan takut. Inilah sebab dari khauf. Inilah sebab dari waswas. Inilah sebab dari hazan. Ya, rasa takut, rasa galau, pikiran panjang, angan-angan jauh. Sebabnya karena kalbunya tidak bercahaya dengan cahaya iman. Ya. Wahia darajatul rasikhina fil ilm. Nah, ini derajat orang-orang yang rasikh, orang dalam ilmunya. Li'anna al-ilma ilmani, ilmu itu ada 2, ilmu fil khalqi mawjud wa ilmu fil khalqi mafqud. Nah, ilmu mengenai khalqi mawjud, ilmu mengenai al-khalq mafqud. Mawjud itu ilmu empirik atau nazari, hissi wa nazari. Jadi misalnya tentang alam semesta itu disebut ilmul khalqi mawjud. Dulu belum ada istilah ilmu tabi'i ya. Jadi mengenai misalnya fisika, biologi, BMKG tadi ya, itu disebut yang mawjud. Kalau yang mafqud ilmu gaib. Ilmu gaib. Bisa baca isi hati saya nggak? Nggak bisa. Nah ini mafqud. Tahu setejam lagi kejadian apa? Kita lagi kajian di Bintaro 1, kajian kitab Mukhtasar Minhajul Abidin. Lagi ceramah, lagi kajian, buka kitab, gempa. Kemarin itu ada bapak-bapak udah jauh ngaji dari kita, duduknya di mana? Di pintu, duluan kabur. Bapak-bapak udah lama hidup masih takut sama gempa. Gempa itu gak usah ditakuti, gempa itu dinikmati. Bumi ini kan dari dulu gempa tuh. Kapan gempa jadi masalah? Ketika orang bikin bangunan. Kita anggap itu bencana, bagi bumi enggak, kerjaan gua nih. Ya, tinggal tahu tekniknya. Teknik kalau gempa itu gimana? Kalau firasatnya kuat, ikuti firasatnya. Kalau enggak, ya udah cari tempat aman. Gue bisa mana-mana nggak jelas gitu ya. Kayak orang panik. Ini yang makna dalam Al-Quran surah Al-Hajj itu. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara wa ma hum bisukara walakin 'adzaballahi syadid. Wah, menyeramkan sekali. Itu bukan karena dia mabuk, tapi karena dia kena siksa Allah. Siksa apa? Khauf, takut mati. Nah, na'udzubillah min dzalik. Fa inkarul ilmi al-mawjud kufrun wa iddi'a'ul ilmi mafqud kufrun. Orang yang mengingkari ilmu akli, ilmu adi itu bisa kufur ya. Dan ngaku-ngaku dapat ilmu gaib juga kufur ya. Wala yasbutul iman illa biqabul ilmi al-mawjud wa tarki talabil mafqud. Iman hanya akan tetap kalau kita meyakini ilmu akli, ilmu nakli, ilmu adi. Nah, nanti kita jelaskan ya. Wa tarki talabil ilmi mafqud, dan meninggalkan ilmu mengenai alam gaib.